Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang untuk rohani kita pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Saya menyampaikan tentang siapa saya. Saya adalah Khalifah Allah di bumi. Ini dalam rangkaian ceramah kita memahami perjalanan hidup dan mati. Dengan subtema, saya adalah Khalifah Allah di bumi. Untuk memasuki uraian ini, saya kemukakan dulu suatu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Fatir, surah yang ke-35, ayat ke-39. Di mana Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Wa la yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Artinya, dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka sendiri. Para pendengar, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai khalifah, berarti saya telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi bumi dan alam ini. Mulai dari yang ada di perut bumi, di dasar laut, di permukaan bumi, dengan segala makhluknya, dan seluruh yang dapat saya jangkau di bumi ini, termasuk makhluk yang berterbangan di angkasa. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah Allah di bumi, saya harus memanfaatkan semua potensi yang disediakan oleh Allah di atas bumi ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tugas kepada saya untuk kemaslahatan diri saya, untuk kemaslahatan manusia selain saya, untuk kemaslahatan hewan-hewan yang ada di sekitar saya, untuk kemaslahatan binatang-binatang, dan untuk pertumbuhan, untuk tumbuhan-tumbuhan, serta untuk kemaslahatan kehidupan makhluk Allah yang ada di bumi secara keseluruhan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang sudah Allah sediakan untuk saya
tidak mungkin dapat saya manfaatkan dengan baik demi kemaslahatan kehidupan makhluk Allah ini kalau saya tidak dibekali oleh Allah berbagai sarana, baik yang ada di dalam diri saya maupun yang ada di luar diri saya. Banyak sekali sarana yang diberikan oleh Allah dalam diri saya, banyak sekali pula sarana yang diberikan oleh Allah di luar diri saya. Bagaimana mungkin saya dapat memanfaatkan semua yang disiapkan oleh Allah kalau saya tidak memiliki sarana untuk itu? Para pendengar, para pencinta ilmu, untuk itu Allah menciptakan saya dengan bentuk yang paling baik dan lengkap, disertai sarana yang lengkap pula pada diri saya. Allah menciptakan jasad saya, disertai roh saya. Jasad adalah tempat bersemayamnya roh, dan ruhlah yang memberi kehidupan bagi jasad saya. Jasad adalah lambang dari sesuatu yang bersifat materi yang ada pada diri saya, dan ruh adalah lambang yang bersifat non-materi dalam diri saya. Jasad tanpa ruh tidak akan berguna karena ia tidak memiliki kehidupan, dan demikian pula ruh tidak akan bermakna tanpa jasad. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadarkah saya bahwa Allah telah memberikan kelengkapan luar biasa pada diri saya? Cobalah perhatikan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Allah telah menciptakan untuk saya dan Anda jasad dengan kelengkapannya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada gigi, dan segala organ-organ penting yang bersifat jasmaniah di dalam tubuh saya, seperti jantung dan otak saya. Bisakah Anda bayangkan kalau sekiranya saya tidak memiliki sarana-sarana yang saya sebutkan di atas? Bagaimana pula kalau saudara tidak diberikan oleh Allah sarana-sarana seperti yang saya sebutkan tadi? Kalau tidak memiliki tangan, saya tidak mungkin dapat bekerja. Kalau tidak memiliki mata, saya tidak mungkin dapat melihat. Kalau saya tidak memiliki telinga, tidak mungkin saya dapat mendengar. Bagaimana pula kalau sarana yang lain tidak saya miliki? Tentu saya tidak dapat menjalankan tugas-tugas kekhalifahan saya di muka bumi ini. Para pendengar, para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu, Allah telah melengkapi diri saya dengan kekuatan non-materi yang bersumber dari rohani yang tidak ada taranya. Allah memberi saya akal untuk berpikir yang dapat menghasilkan kreasi-kreasi baru, dan dengan itu saya dapat mengembangkan diri saya. Allah telah memberikan saya kalbu untuk merasakan sesuatu yang bersifat abstrak, yang tidak bisa dirasakan oleh indera materi manapun. Allah telah memberi saya nafsu sebagai pendorong untuk berbuat, untuk bekerja, dan menciptakan karya-karya dengan bersumber dari ciptaan-ciptaan Allah di atas bumi ini. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah pesan Allah tentang penciptaan manusia dan kesempurnaan ciptaannya itu di dalam ayat-ayat berikut.
Yang pertama adalah firman-Nya di dalam Quran surah Al-Infitar. Surah ke-82 ayat 6. Di mana Allah menyatakan, Ya ayyuhal insanu, ma garraka birabbikal karim. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Apa yang menyebabkan kamu itu memperdayakan dirimu sendiri dengan berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan, begitu banyak sarana yang Allah berikan kepada manusia. Apa yang menyebabkan manusia itu menyimpang dan memperdayakan dirimu sendiri padahal Allah Maha Pemurah? Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 3, Allah menyatakan lagi, Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Dia membentuk rupamu dengan sebaik-baiknya, dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah kembalimu. Para pendengar, para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kamu ingkari? Apa yang kamu kafiri? Apa yang kamu tidak mau akui? Allah telah menciptakan itu semua dengan benar. Ketika kamu tengok ke atas, kamu melihat langit. Ketika kamu melihat dirimu di cermin, kamu lihat bahwa rupamu begitu bagus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, kamu akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai santapan siang kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Semoga ini dapat kita hayati, dapat kita camkan di dalam hati bahwa kita adalah khalifah Allah di bumi, orang-orang yang menjadi perwakilan Allah di bumi. Sekian dulu pada hari ini para pendengar. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.